Memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan kakak-kakak gereja anak. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Semuanya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya, mari kita mau jalan bersama Yesus kita. Yuk semuanya siap-siap. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kau ada, di kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, kata lagu tadi bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin. Ya, saat ini mari semuanya kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya kita posisi berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu begitu besar kasih-Mu bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa menyembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Adik-adik di rumah semuanya kita angkat tangan, kita katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan.
Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Adik-adik, judul khotbah kita hari ini adalah Kasih Allah yang tidak membedakan orang. Latar belakang judul khotbah ini, Kasih Allah yang tidak membedakan orang ini adalah berlatar belakang dari ini adik-adik ya. Kita tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Allah sendiri yang memilih mereka menjadi umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Adik-adik, dengan pemahaman itu, dengan pemikiran itu, mereka berpikir bahwa hanya bangsa Israel lah, agama Yahudi lah, yang layak di hadapan Tuhan. Dan hanya mereka lah yang dikasihi Tuhan. Pemikiran inilah yang mereka miliki. Adik-adik, kita tahu juga adik-adik bahwa bangsa Israel memiliki aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum. Di dalam aturan-aturan, di dalam ketetapan-ketetapan, di dalam hukum-hukum ini, adik-adik, terdapat daftar makanan yang boleh mereka makan. Ada tuh daftar makanan yang boleh mereka makan. Makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan yang boleh mereka makan dan makanan yang tidak boleh mereka makan, adik-adik. Dan adik-adik, mereka hari ke-8 dari sejak kelahiran mereka itu, mereka langsung disunat. Dan lagi pula adik-adik, mereka juga tidak sembarangan bergaul dengan orang. Mereka adalah orang yang khusus, bangsa yang khusus, bangsa yang eksklusif, adik-adik. Pemikiran inilah yang mereka miliki, yang mereka pahami bahwa bangsa lain itu menurut mereka adalah di luar kasih Tuhan. Mereka, bangsa lain itu tidak layak di hadapan Tuhan menurut mereka. Tetapi adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, perjanjian ini diperbaharui. Manusia layak di hadapan Tuhan. Setiap manusia, setiap bangsa, setiap orang sama di hadapan Tuhan. Setiap bangsa, setiap manusia, setiap orang dikasihi Tuhan tanpa terkecuali. Dan adik-adik, apa dikatakan Tuhan, makanan yang halal tidak boleh dikatakan makanan yang haram. Artinya setelah Tuhan mengatakan makanan yang menurut mereka itu haram, tetapi setelah Tuhan katakan itu halal, boleh mereka makan. Ini setelah perjanjian diperbaharui dalam kematian Tuhan Yesus dalam menebus dosa umat manusia, adik-adik. Nah, inilah yang terjadi di Kisah Rasul 10 dan Kisah Rasul 11, di mana Cornelius dan Petrus mengalami hal yang supranatural, adik-adik. Adik-adik, Cornelius adalah orang bangsa, bukan orang Israel, bukan agama Yahudi. Tapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia yang orang yang tekun berdoa, dia yang tekun memberi sedekah. Dia suatu saat mengalami kunjungan malaikat, adik-adik. Dia dikunjungi malaikat, adik-adik. Dan ini bisa kita baca di Kisah Rasul 10 ayat 4. Kita bacakan ya adik-adik ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah.
mengingat engkau. Inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Kornelius. Dia orang yang takut akan Tuhan, adik-adik. Sekalipun dia bukan orang Israel. Di tempat lain, Petrus di Yope juga mendapat penglihatan. Kita tahu Petrus adalah seorang Israel, agama Yahudi. Kita tahu agama Yahudi tidak boleh makanan-makanan yang haram. Mereka punya daftar makanan-makanan yang halal. Mereka punya daftar makanan-makanan yang haram yang tidak boleh mereka makan. Tetapi pada siang hari itu ketika dia berdoa, dia diliputi oleh Roh Tuhan. Tuhan membentangkan kepada dia daftar makanan-makanan, gambar-gambar makanan yang tadinya haram menurut mereka, tetapi bagi Tuhan itu halal, boleh mereka makan. Tuhan bentangkan itu gambar hewan-hewan yang boleh mereka makan, adik-adik. Nah, Tuhan berkata kepada Petrus, kata Tuhan, sembelihlah dan makanlah. Kata Petrus, tidak Tuhan, ini makanan-makanan yang haram, ini makanan-makanan yang najis, tidak pernah masuk ke mulut saya sejak saya lahir. Itu sampai 3 kali Tuhan mengatakan itu. Dan 3 kali itu juga Petrus menyatakan, tidak Tuhan. Akhirnya penglihatan itu berlalu. Dan seketika itu dia sadar dari doanya, dari penglihatannya. Di depan pintu sudah ada anak buah Kornelius yang disuruh Tuhan, yang disuruh malaikat untuk menjemput Petrus untuk datang ke rumah Kornelius, adik-adik. Akhirnya dengan suruhan daripada Tuhan kepada Petrus, dengan senang hati karena Tuhan menyuruh Petrus untuk datang ke rumah Kornelius, dia menemui Kornelius ke rumahnya. Ada tahu kalau bangsa Israel itu, agama Yahudi itu tidak sembarangan masuk ke rumah orang, tidak sembarangan bergaul dengan orang. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak bersunat, adik-adik. Tapi karena pengalaman yang mereka alami, tetapi karena pengalaman Petrus yang diliputi Roh Tuhan, akhirnya Petrus pergi ke Kornelius. Nah, setelah itu adik-adik, terdengarlah kabar di saudara-saudara Israel dari golongan bersunat bahwa Petrus bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Wah, ada gosip, ada bisik-bisik. Akhirnya adik-adik, Petrus mempertanggungjawabkan tindakannya ini ke rumah Kornelius. Petrus menjelaskan semua yang dialami Petrus dan Kornelius di hadapan saudara-saudaranya. Nah, inilah awal dari judul khotbah ini, kasih Allah tidak membedakan orang. Mereka tadinya menganggap bahwa hanya mereka lah yang dikasihi Tuhan. Mereka dulu menganggap bahwa hanya bangsa Israel lah yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang melalui pengalaman yang mereka alami, sekarang mereka menyadari bahwa semua bangsa, semua manusia, semua orang layak di hadapan Tuhan. Semua bangsa, semua manusia, semua orang dikasihi Tuhan tanpa terkecuali. Nah, pemahaman ini sudah berubah. Pemahaman ini sudah berubah di hati mereka, adik-adik ya. Nah, inilah latar belakang judul khotbah ini, kasih Allah tidak membedakan orang. Nah, adik-adik, ada 2 hal yang kita pelajari, bukti bahwa kasih Allah itu tidak membedakan orang, adik-adik. Nah, yang pertama, bukti kasih Allah itu tidak membedakan orang. Yang pertama itu adalah alam semesta. Adik-adik, ini kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 31a. Kakak bacakan ya.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan hujan, Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan benda-benda penerang, Tuhan menciptakan binatang-binatang, Tuhan menciptakan segala isi dunia ini adalah sebagai bukti kasih Tuhan kepada manusia tanpa batas, tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, agama, bahasa, suku, dan sekalipun orang itu baik atau tidak baik, semua sama di hadapan Tuhan melalui pemberian penciptaan alam semesta yang diberikan kepada manusia untuk kebutuhan manusia, adik-adik. Inilah satu bukti kasih Tuhan kepada manusia melalui alam ciptaannya ini. Semua bisa mengalaminya, semua orang, semua manusia memerlukan matahari, memerlukan hujan. Tanpa Tuhan batasi, wah, bangsa ini tidak boleh mendapatkan matahari. Tidak, semua bangsa, semua orang, semua manusia mendapatkan matahari tanpa terkecuali. Semua ciptaan Tuhan itu untuk kebutuhan manusia tanpa batas, tanpa terkecuali. Baik dia bangsa mana, baik dia orang mana, dia bahasa mana, agama mana, itu manusia membutuhkan. Tuhan memberikan alam semesta dan segala isinya untuk menjawab kebutuhan manusia, adik-adik. Nah, ini juga kita bisa baca di Mazmur 8 ayat 4, 5 dan 7. Kakak bacakan ya. Ayat 4 dikatakan, Mazmur 8 ayat 4, 5 dan 7. Ayat 4 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan. Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau serahkan di bawah kakinya. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya adik-adik supaya dikasihi, supaya manusia berkuasa atas ciptaannya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya ini untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan ciptaannya, tanpa memandang bulu, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang bahasa. Semuanya manusia sama di hadapan Tuhan, dan semuanya manusia menikmati alam semesta ini menjadi kebutuhan pribadinya, adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik, bukti bahwa kasih Allah itu tidak membedakan orang, yang kedua itu adalah keselamatan, adik-adik. Setiap manusia membutuhkan keselamatan. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Nah, kita boleh baca di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan sendiri, hanya Tuhan Yesus sendiri yang berani mempromosikan dirinya bahwa hanya Dialah jalan satu-satunya keselamatan. Agama tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan, kedudukan tidak menyelamatkan. Tidak ada satu pun di kolong langit ini yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus.
tidak ada satupun di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, untuk mengalami keselamatan selain Tuhan Yesus. Ini adalah satu bukti kasih Allah kepada manusia tanpa membedakan orang. Dan kita tahu juga di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah tidak membedakan bangsa, manusia, orang. Allah tidak membedakan. Hanya bangsa Israel aja yang selamat, hanya agama Yahudi aja yang selamat, hanya orang Kristen aja yang selamat. Tetapi Tuhan mengharapkan semua manusia tanpa batas mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan daripada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Inilah satu bukti kasih Tuhan yang tidak membedakan manusia. Suatu bukti kasih Allah yang tidak membedakan manusia, orang, dan bangsa. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Walaupun sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Dia sudah mempromosikan, Dia sudah menyatakan dirinya, hanya Dialah jalan keselamatan, hanya melalui kasih-Nya Dia, hanya melalui pribadinya Dialah menjadi keselamatan. Itu suatu bukti kasih Tuhan, adik-adik, kepada manusia. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita tahu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah tidak membedakan orang, bahwa kasih Allah tidak membedakan orang, adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, sebagai kita anak Tuhan, sebagai adik-adik adalah anak-anak Tuhan, adik-adik di sekolah, adik-adik harus saling mengasihi. Bergaullah dengan semua orang, bergaullah kepada semua suku, bergaullah kepada semua orang. Jangan membeda-bedakan orang, ya adik-adik. Berbuat baiklah. Kasihanilah semua teman-temanmu di sekolah. Kasihanilah teman-temanmu dimanapun adik-adik berada, baik itu di sekolah, di rumah, atau di pergaulan adik-adik. Kasihanilah semua teman-teman seperti Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Demikian juga adik-adik, jangan membedakan orang, jangan membuat kelompok-kelompok di sekolah, sebab kita adik-adik sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, sebagaimana Tuhan mengasihi adik-adik, demikian juga adik-adik mengasihi semua orang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kasih-Mu Tuhan tidak membedakan orang. Terima kasih Tuhan buat pelajaran ini, buat firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai manusia untuk mengasihi semua orang. Ajar kami Bapak untuk menerima semua kekurangan orang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di hari-hari kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin.